Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali di pagi yang baru ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur karena berkat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami diberi kekuatan, kesehatan, dan anugerah kehidupan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang di dunia ini menghadapi pencobaan atau godaan. Ini adalah sebuah fakta yang sangat nyata. Seringkali kita tidak menyadarinya dan menganggap itu sebagai hal yang biasa dan bukan sesuatu yang sedang menguji iman kita. Padahal dalam hal-hal yang demikian, kita harus waspada agar kita tidak terjatuh. Salah satu contoh pribadi yang mengalami godaan atau pencobaan adalah Yusuf. Ada 6 jenis godaan yang dialami oleh Yusuf. Pertama adalah godaan fisik. Secara lahiriah, Yusuf elok parasnya, dan ini membuat istri Potifar berusaha menggodanya terus. Yusuf bisa saja memanfaatkan kelebihan fisiknya untuk menggait para wanita, tapi itu tidak dilakukan olehnya. Istri Potifar pun pastilah seorang yang menarik, karena orang Mesir terkenal dengan dandanannya di masa lalu. Tapi Yusuf melawan setiap godaan itu. Yang kedua adalah godaan kekuasaan. Potifar memberikan kekuasaan kepada Yusuf atas seluruh rumah dan miliknya. Hal ini bisa membuat Yusuf lupa diri. Banyak orang yang punya kekuasaan jatuh dalam dosa karena berbagai godaan terkait dengan kekuasaannya. Tapi Yusuf tidak tergoda. Yang ketiga, godaan pengaruh. Istri Potifar adalah orang yang punya pengaruh kuat karena ia adalah istri dari tuan yang dilayani oleh Yusuf. Tinggal di lingkungan yang memberikan pengaruh buruk pada kita bisa membuat iman kita jadi lemah, khususnya bila kita tidak menjaga prinsip dan integritas iman kita. Yang keempat, godaan waktu. Godaan yang dialami oleh Yusuf dari istri Potifar tidak datang sekali dua kali, tapi berulang kali di waktu yang berbeda-beda. Namun ia bertekun dalam imannya. Yang kelima adalah godaan kesempatan. Ada istilah, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Sebenarnya ada begitu banyak kesempatan di mana Yusuf bisa jatuh dalam dosa dengan istri Potifar. Dan ada satu kesempatan khusus di mana mereka hanya berdua saja di rumah. Tapi keadaan itu tidak dipakai Yusuf untuk berbuat dosa, tapi untuk hidup dalam kebenaran. Yang keenam, godaan penderitaan. Ketika akhirnya Yusuf dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar, sebenarnya ia dalam keadaan tertekan dan menderita. Banyak orang yang saat dalam kesulitan dan penderitaan melepaskan imannya. Tapi Yusuf dalam keadaan ini tetap percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 12 ini tertulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Ayat ini berpesan agar kita tidak kalah dalam situasi pencobaan apapun, tapi tetap bertahan dalam iman, memegang firman Tuhan, dan taat meskipun kita dalam kesulitan. Setiap kali pencobaan atau godaan menghampiri kita, setan akan menggunakannya untuk menargetkan iman kita, karakter kita, dan setan mau menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita perlu selalu kuat, saudara. Tetap teguh dalam iman kita. Ketika kita diuji, iman kita akan semakin bertambah kuat. Dan kita menjadi semakin dewasa secara rohani. Semakin mengandalkan Tuhan. Semakin mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Pilihan untuk tetap mempercayai Tuhan di tengah godaan akan mendatangkan berkat-berkat-Nya. Meskipun pilihan itu begitu sulit, tapi ketika kita mau taat, menuruti firman Tuhan, maka Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan akan mengganjar kita dengan kebaikan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada janji yang baik bagi setiap orang yang setia bertahan dalam iman, yaitu janji berkat dan mahkota kehidupan dalam kekekalan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang dalam masa-masa di mana iman kita mengalami godaan yang begitu menarik. Hati kita terus digoda dan tertuju kepada godaan itu. Tapi mari ingat kembali pesan firman Tuhan, bahwa kita harus bertahan dalam iman, karena itu akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Jangan pernah lepaskan iman kepada Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan kita masuk dalam perangkap godaan dosa. Tapi mari setia dan jadi pemenang-pemenang dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan dan menguatkan iman kami. Untuk tetap setia dan bertahan dalam iman kami, meskipun kami mengalami godaan dan pencobaan yang begitu sulit. Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kapasitas, kekuatan rohani untuk menghadapi setiap pencobaan atau godaan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau memegang teguh firman-Mu. Kami tidak mau melepaskan iman kami, tapi kami mau jadi pribadi-pribadi yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala hal, agar Tuhan menolong kami, sehingga semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan-Mu atas setiap kami, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!